kali ini kita berada di Java Jazz Festival 2024 dan keseruan kali ini kita akan didampingi oleh narasumber kita. Dua narasumber ini adalah duo Inspiring Handsome. Ada Mas Sandi, beliau adalah pengendali ekosistem hutan dari Direktorat RPDM KLHK. Kemudian ada Mas Andika, beliau ini adalah Wakil Direktur Taman Wisata Angke Kapuk. Jadi kalau misalnya teman-teman itu lewat di bandara, kemudian mau landing, lihat di sebelah kanan kiri teman-teman itu adalah TWA Angke Kapuk. Nah beliau ini adalah dekatnya ya. Baik, kita sapa dulu, apa kabar Mas Sandi? Baik, Mbak Yuni gimana kabarnya? Baik dong, selalu baik. Kemudian Mas Andika apa kabar nih? Baik. Oke, lagi sibuk apa? Sibuk mempersiapkan untuk hari ini. Oke, podcast sekarang ya. Iya. Harus dipersiapkan ya. Segitu deg-degannya. Enggak, lebih planning itu lebih terencana itu kan lebih baik. Oke. Judulnya sih dari tema yang dikasih adalah keseruan berwisata dan menanam mangrove. Seseru itukah mangrove? Kita bakal tanya-tanya sama kalian berdua. Oke, Mas Sandi ini adalah ASN, Aparatur Sipir Negara. Nah, seseru apa sih mangrove dan kenapa semua orang harus tahu tentang mangrove? Ya, terima kasih Mbak Yuni. Jadi gini, sebelum saya masuk di KLHK, saya tuh taunya kalau mangrove itu cuman punya fungsi ekologis. Jadi kayak dia menahan abrasi, kemudian penyaring air laut menjadi lebih bersih. Kemudian yang fenomenal kemarin pada saat tsunami, itu ternyata mangrove, wilayah yang ada mangrove-nya itu dampak tsunami-nya tidak terlalu besar. Tapi kesini saya tuh belajar nih, semakin tahu kalau mangrove itu ternyata juga punya fungsi ekonomi. Nah Mbak Yuni tahu gak sih kalau Indonesia itu penting buat dunia? Oke, sepenting apa? Jadi yang pertama tadi itu ya paling jelas adalah dari sisi luasan. Mangrove Indonesia itu luasnya 3,4 juta hektar, paling luas di seluruh dunia. Ada 20% mangrove di dunia itu ada di Indonesia. Jenis? Yang kedua jenisnya. Oke. Tadi yang pertama tadi luasnya ya. Yang kedua adalah jenisnya. Mangrove Indonesia itu keanekaragaman hayatinya, spesiesnya paling banyak dari seluruh di dunia. Ada 200-an jenis mangrove ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, manfaat ekonomi tadi saya nyambung ya. Jadi mangrove itu ternyata saat ini itu juga menghasilkan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat. Yang pertama dari sisi HBK. Kalau di KLHK itu ada namanya HBK, hasil hutan bukan kayu. Jadi itu sekarang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, jadi keripik, kemudian sirup, kopi, dan lain-lain. Kemudian juga yang kedua adalah mangrove itu, ini yang lagi tren ya Mbak Yuni ya. Secara sisi karbon, mangrove itu bisa menyimpan karbon 5 kali lebih banyak daripada hutan tropis biasa. Okay. Kebayang itu bagaimana kaitannya dengan perubahan iklim. Terus yang ketiga, ya mangrove itu punya manfaat sebagai kawasan ekowisata. Oke, wisata ya. Oke, ngomong-ngomong soal wisata, Mas Andika kan di TWA Angke Kapuk. Awal mulanya TWA Angke Kapuk tuh gimana? Apakah sudah sebagus sekarang yang kita lihat foto-foto teman-teman yang estetik sekali di TWA Angke Kapuk atau ada struggle yang Mas Andika dan teman-teman TWA alami gitu? Nah, jadi ini yang perlu teman-teman ketahui ya. TWA Angke Kapuk itu nggak secara instan jadi begitu aja. Ada prosesnya. Dulu kawasan Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Angke Kapuk, itu tuh terdiri dari ratusan hektar hutan mangrove. Kemudian sempat beralih fungsi menjadi lahan tambak dan itu kurang lebih sekitar 70-80% kawasan hutan Angke Kapuk itu alih fungsi jadi lahan tambak. Nah kemudian 100 hektarnya itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai taman wisata alam. Kemudian Ibu Murniwati selaku pendiri PT Murindra memperoleh hak untuk mengelola dengan tujuan untuk merestorasi dan mengembalikan hutan mangrove tersebut supaya pengunjung itu bisa datang dan berwisata ke tempat tersebut. Makanya sekarang udah banyak banget fasilitas buat kita nikmatin experience yang ada di dalamnya. Panjang banget prosesnya ternyata ya, tapi Panjang. sepanjang itu
apakah se-worth it itu untuk memperjuangkan ngurusin untuk TWA bisa dibuka sampai sekarang sudah bisa dinikmati dan segala macam. Apakah se-worth it? Worth Cuan it. gak sih? Itu aja deh. Wah, alhamdulillah worth it dan bisa dibilang cuan. Karena tadi kan yang dijelasin sama Mas Andi ya, nggak cuma fungsi ekologis, tapi juga ada fungsi ekonomisnya di mana sekarang bisa dijadiin ada tempat penginapan, kemudian ada tempat untuk edukasi lingkungannya, terus kita juga bisa experience kayaking di sana. Jadi itu sirkular lah, hutannya ada, kemudian penginapannya bisa, dan sumber ekonominya ada. Dengan fasilitas sebanyak itu kayaknya lebih dari cuman bisa makan nasi ya. Iya. Oke. Wisata mangrove Mas Andi nih kayaknya udah keliling Indonesia. Sebenarnya apa sih yang bisa dieksplor dari wisatanya mangrove? Kayaknya ijo-ijo aja, terus lihat akar-akarnya yang kayak gitu. Buat yang bisa foto estetik mungkin itu bagus, tapi apalagi yang bisa dieksplor dari mangrove? Jadi sebenarnya banyak sekali ya Mbak Yuni pengalaman saya di wilayah mangrove ya. Jadi ada beberapa yang sangat memorable nih Mbak Yuni. Contohnya kalau kita pergi ke Tarakan, di situ tuh ada hutan mangrove yang ada spesies endemiknya yang cuman kita bisa temui di sana, yaitu bekantan. Tahu nggak? Bekantan tuh apa ya? Bekantan tuh sejenis kera yang memang sangat endemik gitu. Ini. Oh oke. Oh ternyata dekat dengan hamba ya. Baik, dekat atau banget. maskotnya Dufan. Oke, iya. Itu cuma bisa kita lihat salah satunya ada di Tarakan. Oke. Kemudian juga kalau Mbak Yuni ingat dengan G20 kemarin yang di Bali, itu bagaimana Indonesia melalui Bapak Presiden waktu itu mengajak tamu-tamu negara untuk ikut serta langsung nanam mangrove. Itu keren banget kan, karena nunjukin bahwa Indonesia itu secara aktif memang ikut serta dalam rangka perubahan iklim. Terus kemudian kalau lebih lagi di tingkat tapak ya Mbak Yuni ya, sekarang tuh banyak kita bisa lihat bahwa kawasan mangrove itu di areal tambak. Jadi ternyata di areal tambak itu yang ditanami mangrove itu ikan, produksi ikan, udang, kemudian kerangnya itu justru semakin lebih baik gitu. Karena tadi ternyata mangrove tadi itu juga punya secara alami itu jadi tempat tinggalnya si hewan tadi plus memberi makanan alami gitu Mbak Yuni. Oke, G20 kemarin kayaknya memang sangat berkesan ya buat Indonesia, terutama perhatian dunia ke mangrove-nya Indonesia tuh memang memang besar sekali ya. Oke, dari pernyataan Mas Andi tadi tentang wisata mangrove dan segala macam, Mas Andika yang benar-benar berkecimpung di sana, apakah sudah mengaplikasikan itu? Apa yang ditawarkan TWA Angke Kapuk di wisata-wisata yang ada di sana? Oke, kalau di TWA Angke Kapuk sendiri, yang kami utamakan itu experience through hospitality ya, di mana kami menyediakan edukasi lingkungan mangrove-nya itu tuh melalui mangrove trekking atau mangrove kayaking, dan kami pun udah punya guide yang siap banget buat menangkap hati-hati kalian lah, kayak gitu, di mana mereka bisa menceritakan ceritanya TWA tuh tumpah darahnya dulu kayak gimana, udah nanam sekian ribu tiba-tiba besok dihilang oleh petambak, terus juga keindahan-keindahan flora dan fauna yang ada, tempat-tempat spot ini ada biawak, sini ada otter, sini ada burung air segala macem, dan ya itu yang coba kami terus upayakan supaya mereka tuh mau belajar untuk mengenal mangrove nantinya, nggak cuman ke TWA yang ada di Jakarta doang, tapi ke seluruh Indonesia yang punya mangrove, mereka mau main ke sana. Nah, gitu. Buat teman-teman Sobat Hijau yang hatinya pengen ditangkap nih sama TWA Angke Kapuk, that's why I call him inspiring handsome. Nah, karena ini nih yang kayak gini-gini nggak bisa ditolak nih ya. Oke, berarti sebanyak itu ya fasilitas yang sangat bisa dinikmati di sana. Alhamdulillah sebanyak itu, dan kami pun masih akan terus riset lagi, Inovasinya inovasi lagi kira-kira nanti apa sih yang teman-teman semua kesana butuhin, dan insya Allah kami akan mencoba untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Oke. Balik lagi ke Mas Andi. Kira-kira kalau misalnya nih sebagai anak muda, kalau misalnya kita mau coba untuk memulai mencintai lingkungan, pengen peduli lingkungan,
apa sih langkah awal yang kayaknya gue mau coba mulai dari sini deh kalau misalnya gue mau ikutan untuk peduli lingkungan. Oke, terkait mangrove ya Mbak Yuni ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilalui teman-teman sobat hijau nih kalau mau punya Keinginan. keinginan terhadap ini. Jadi yang pertama mungkin bisa langsung melakukan rehabilitasi mangrove-nya. Pergi ke tempatnya Mas Andika tadi, datang ke sana, kemudian donasi bibit, nanam, terus nanti kalau ketika tanam di situ akan kelihatan pertumbuhannya dan itu punyanya kita gitu. Atau kemudian kalau nggak mau ikutan nanam, join sama yayasan-yayasan yang memang sudah banyak kerjasama dengan KLHK. Yayasan-yayasan itu nanti mereka punya outputnya adalah memberikan awareness kepada masyarakat khususnya generasi muda terkait dengan rehabilitasi mangrove. Nah kalau nggak mau langsung juga sebenarnya bisa dimulai dari rumah sendiri, dari diri kita sendiri. Contohnya yang paling mudah tadi misalnya kita mengurangi penggunaan sedotan plastik atau botol plastik gitu. Jadi kita kemana-mana bawa tumbler atau kita lebih sering nih sekarang menggunakan kendaraan umum. Jadi intinya adalah think global, act locally. Oke, kalau misalnya rumahnya ternyata di pegunungan atau rumahnya di perkotaan, ternyata kita memang harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Ternyata dampak ke sananya sampai ke muara adalah sampah plastik. Betul. Kita ya. Karena musuhnya mangrove itu Mbak Yuni ya, itu bukan cuman tadi yang disampaikan oleh Mas Andika, fungsi kawasan dari hutan kemudian menjadi pertambangan atau industri, tapi juga sampah plastik itu musuhnya mangrove banget itu. Oke, sampah plastik itu semusuh itu karena mungkin dia merebut media tanamnya generasi-generasi muda bibit-bibitnya mangrove ya. Ya sudah ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa sampah itu berpengaruh dalam pertumbuhan mangrove. Oke, di TWA Mas Andika kalau misalnya teman-teman mau belajar nanam itu bisakah dan seperti apa caranya? Oke, kalau di TWA Angke Kapuk sendiri metode penanaman yang kami gunakan itu menggunakan sebuah bronjong atau bahasa lainnya keranjang bambu lah. Ya kan karena perairan di TWA Angke Kapuk permukaannya cukup tinggi. Kurang lebih di 100 cm hingga 110 cm. Jadi keranjang bambu ini tuh berfungsi sebagai kayak media tatakan lah kayak atau tambahan lah. Kemudian nanti di bronjong tersebut itu tuh baru kita isiin lumpurnya. Kalau kata anak-anak konservasi yang di sana lumpurnya nanti ditaruh pohonnya terus kemudian diendet. Ya, ada kok di YouTube bisa dicek tuh. Nanti bisa belajar tuh. Harusnya kan dipadatkan gitu ya. Jadi tapi bahasanya kayak diendet sampai padat ya gitu sampai pohon mangrove-nya tuh udah nggak bisa gerak and then udah that's it. Selebihnya akan kami jaga dan nanti teman-teman bisa balik lagi ke TWA Angke Kapuk buat ngecek pertumbuhan tanaman mangrove kalian. Oke, dijagain tuh. Dijagain. Oke, sampai bener dijagain bener deh bener. Janji ya. Bener. Baik, siap. Kalau misalnya dari KLHK sendiri Mas Andi sosialisasi untuk menanam mangrove atau untuk peduli sama mangrove itu sudah sejauh apa? Sebetulnya banyak ruang yang dilakukan oleh KLHK untuk menyebarluaskan terkait dengan mangrove ya. Bukan hanya mangrove sebenarnya, tapi perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ya secara umum begitu ya. Nah salah satu contohnya adalah ini. Jadi kita ikut serta di Java Jazz, kita bikin booth di Java Jazz. Kebetulan ini kita kolaborasi dengan M4CR, program M4CR yaitu Mangrove for Coastal Resilience, mangrove untuk ketahanan pesisir, di mana itu salah satu program ambisiusnya Indonesia, di mana kita nanam mangrove 600.000 hektar untuk 4 tahun ke depan. Nah, melalui kolaborasi seperti ini kita memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, lebih santai, lebih chill ya, yang sehingga bisa langsung diterima dengan enak oleh masyarakat. Nah, KLHK juga punya sosial media yang cukup aktif. Jadi bisa lihat Instagramnya KLHK, kemudian juga bisa lihat YouTube-nya KLHK gitu. Karena informasi-informasi terkait seperti contohnya keikutsertaan KLHK di Java Jazz ini itu akan ada gitu. Mbak Yuni tahu nggak sih kalau
teman-teman hadir Java Jazz sekarang kemudian ikut kuisnya, hadiahnya apa coba? Hadiahnya adalah jalan-jalan ke Taman Nasional Komodo. Aku mau dong. Tolong panitia siapkan untuk aku satu mau. Mas Andika mau gak? Ya, Diajak. doakan aku ya. Oke. Mau banget, oke. Buat teman-teman yang masih ada di Java Jazz, boleh mungkin mampir ke booth-nya KLHK, nanti akan dapat hadiah kalau misalnya beruntung ya. Baik. Oke, kita balik lagi ke podcast ini. Jangan promosi mulu ya. Waduh. Oke. Sebenarnya tantangan apa yang dihadapin sama TWA Angke Kapuk? Kan sebenarnya kayaknya kalau misalnya kita datang ke TWA Angke Kapuk tuh udah bagus dong. Pengelolaan udah bagus, wisatawan juga pengunjungnya sudah banyak. Apa tantangan terbesarnya lagi yang dihadapin sama Angke Kapuk? Atau sebenarnya nggak seadem itu? Mungkin yang teman-teman lihat sih kayaknya wah adem-adem aja nih. Inovasinya terus ada, penanamannya terus berlangsung, tapi kami butuh bantuan kalian untuk meningkatkan awareness ya. Itu. Tidak hanya awareness tentang tempat, tapi juga cara menjaga tempat tersebut. Apalagi tadi Mas Andi udah sebutin tuh, sampah, plastik, segala macam. Karena masih banyak Kak Yuni, kayak itu pernah tuh beberapa kali tuh nge-gap tuh. Lagi jalan gitu nih, ya kan? Ada orang sambil minum, nyantai gitu ya. Tiba-tiba kayak, Oh oke, sampahnya kecil. Sampahnya jadi kecil. Gak dihitung buang sampah itu buat dia ya. Tapi kayak yang satu. Satu orang. Aduh, ada lagi waktu itu. Lagi duduk-duduk ya. Kayaknya lagi healing di dermaga gitu loh. Nyantai apa segala macam. Udah habis, celingak. Lanjut. Tinggal aja di situ kan. Siap. Ternyata kayak dan aku yakin itu nggak cuma di tempat aku doang lah. Mau di Taman Nasional atau taman wisata lainnya, itu pun pasti banyak kejadian yang kayak gitu. Dan buat teman-teman, jangan takut untuk tegur aja. Benar. Karena itu langkah paling awalnya, kesadaran dari diri kita, nyadarin orang lain, dan semoga itu tuh jadi domino efek yang baik buat seluruh lingkungan ke depannya. Kayak Benar. Hal-hal kayak gitu sebenarnya kita nggak usah takut ya, udah bukan hal tabu lagi untuk mengingatkan. Itu bukan bermaksud kayak ngajarin atau menggurui, tapi saling mengingatkan kayak kamu salah buang sampah, tempat sampah tuh bukan di situ, woy. Gitu ya. Enggak gitu caranya gitu. Oke, Bahkan tempat sampah juga udah dipilah loh. Benar. Udah banyak banget sebenarnya tempat sampah berwarna-warni dengan tujuan-tujuan khusus sebenarnya. Cuman minimal isi dulu deh ke tempat sampah itu, nggak usah berharap jauh-jauh itu bisa dipilah. Kalau dipilah tuh sebenarnya udah seneng banget, cuman minimal bisa nyampe kakinya di depan tempat sampah aja udah bagus banget ya itu sebenarnya. padahal tadi yang sambil jalan ya kayak 10-20 langkah lagi nyampe ke tempat sampah loh. Ya Allah, oke nggak apa-apa. Nanti kita ingetin kayak ayo jalan sehat 10.000 langkah Mungkin Lupa. Kita ingatkan kembali. Baik. Balik lagi ke Mas Andi ya. Kita ada di Java Jazz yang riuhnya sebenarnya kalau misalnya teman-teman Sobat Hijau bisa lihat, riuhnya di Java Jazz ini seru banget dan segala macam. Yang mau datang untuk menikmati musik jazz di sini tuh banyak banget, dari Sabang sampai Merauke ada, kemudian dari internasional pun datang ke sini. Nah, apa korelasinya Mangrove yang diadakan oleh KLHK bersama dengan M4CR ini untuk apa korelasinya dengan musik jazz gitu? Ya, jadi gini Mbak Yuni, ini kan yang datang ke Java Jazz semua kalangan, khususnya adalah generasi muda. Mungkin ada teman-teman ini yang datang ke sini belum tahu mangrove itu apa, manfaat mangrove itu apa. Makanya kemudian KLHK berada di sini untuk memberikan informasi kepada teman-teman itu. Dari yang paling gampang deh gitu, mereka tinggal datang ke booth kita, kemudian klik ada informasi tentang Taman Nasional, tentang mangrove. Seperti ini ya, ada dari tadi teman-teman mungkin bisa lihat di latar belakang kita ini tumbuh kembangnya mangrove, itu bisa dilihat di sini. Sesuai dengan tema booth kita nih, Mbak Yuni. Apa tuh temanya tuh? Feel the groove, plant mangrove. Keren ya? Baik, keren banget. Feel the groove ya, oke. Jangan lupa untuk plant mangrove, oke. Kemudian Mas Andika, aku mau minta pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mau, kan banyak nih pasti setelah nonton ini banyak banget Sobat Hijau yang
menjadikan Mas Andika adalah inspiring handsome-nya, kayak saya yang menjadikan Mas Andika sebagai inspiring handsome, tolong ditularkan ke teman-teman Sobat Hijau. Wah, closing statement ini berarti ya? Oke. Nggak closing juga nggak apa-apa. Oh ya, enggak ya. Mungkin as simple, kalau seandainya kalian masih pengen generasi-generasi berikutnya menikmati apa yang kalian punya saat ini, masih bisa ke tempat-tempat wisata alam, masih bisa naik-naik gunung, masih bisa berkunjung ke pantai, tolong dijaga lingkungannya. Bukan cuma buat kita doang, tapi mereka juga seharusnya mendapatkan hak yang sama seperti kita. Jadi yuk teman-teman, kita sama-sama jaga lingkungan kita untuk generasi berikutnya. Thank you banget Mas Andika. Kemudian dari Mas Andi mungkin ada teman buat Sobat Hijau yang mau tanya-tanya ke KLHK seperti apa, kemudian yang aku pengen tahu deh mangrove dan segala macam. Sekalian closing statement juga kan? Ya sebenarnya ada banyak cara kalau kita mau tahu informasi tentang apa yang dilakukan oleh KLHK. Jadi bisa lihat di sosial medianya KLHK, mungkin nanti akan muncul di bawah sini ya, Instagram sama YouTube-nya KLHK. Udah gitu, sebenarnya nggak ada alasan juga sih Mbak Yuni untuk generasi muda bilang nggak tahu informasi ya, karena kan saat ini kan era globalisasi, kita semua dapat informasi. Sekarang cuma tinggal mulai dari diri kita sendiri gitu ya, dan coba dimulai dari yang paling mudah, nggak usah yang pengen yang besar-besar dulu gitu, tapi coba paling mudah yang tadi sudah kita bahas sepanjang podcast ini. Oke, mulai dari hal kecil ya sebenarnya. Baik, nggak terasa ternyata waktu kita sudah habis ya untuk ngobrol-ngobrol. Cuman sekali lagi deh, mungkin silakan Mas Andika, kalau misalnya teman-teman Sobat Hijau mau berkunjung ke TWA Angke Kapuk tuh gimana caranya? Bisa dari Instagramnya TWA, yaitu TWA_mangrove, atau enggak tinggal cari di Google Maps, ketik aja Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk. Nanti di situ ada kok, bisa langsung directions, ada nomor hotline-nya juga, ke website-nya juga ada, dari situ aksesnya. Ya, silakan mengeksplor. Oke, selamat berkunjung, nanti explore ditemenin sama Mas Andika ya di sana. Waduh, boleh. Ada banyak sih karyawannya TWA Angke Kapuk ya, kayaknya Mas Andika sangat sibuk sekali. Wah, enggak, bisa kok, bisa. Okay. Apalagi teman-teman yang anak-anak konservasi itu sangat willing lah untuk mengajarkan teman-teman yang datang ke sana. Benar. Oke, siap, nanti kami akan berkunjung ke TWA Angke Kapuk. Baik, Sobat Hijau, seru banget bisa ngobrol sama dua inspirator sore ini di Java Jazz ini. Kita akan kembali lagi di podcastnya KLHK dengan tema-tema yang lain. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore. Terima kasih. Sore.